Nah, engkong gue tinggal di sini udah lama banget gitu. Jadi dari turun temurun keluarganya tuh udah tinggal di rumah ini. Lu semua pada tahu kan suara orang lari pakai mukena tuh gimana gitu. Dan dia mau nerjang gue maju sambil mengeluarkan suara tuh. Jujur gue kaget banget sampai gue dan tiba-tiba suaminya ini berubah jadi makhluk tinggi gede tuh, sampai ngelewatin atap, jadi yang kelihatan tuh cuma kakinya. Hey, halo, balik lagi di Jelang Malam. Tapi kali ini gue cuma sendiri, gue nggak sama Dimas dan sama teman-teman lain. Karena memang di konten ini gue mau menceritakan kisah-kisah horor yang dialami oleh teman-teman semua, atau bahkan yang gue alami sendiri. Kisah yang pertama ini gue alami sendiri tahun 2020 kemarin, tepatnya awal-awal pandemi. Jadi di rumah gue itu ada 3 bangunan. Bangunan yang di depan itu rumah tante gue, belakang rumah tante gue itu ada rumah gue, dan samping kanan ini rumah nenek gue. Nanti akan gue taruh denahnya. Nah, jadi kamar nenek gue ini agak ke belakang, di dekat jemuran, dan samping jemuran itu ada kamar mandi. Itu kamar nenek gue. Gue tinggal di sini udah cukup lama lah. Kira-kira gue pindah ke Slipi itu SD kelas 1. Jadi sebelum SD ini gue tinggal di Cipete, Jakarta Selatan. Nah, engkong gue tinggal di sini udah lama banget gitu. Jadi dari turun temurun keluarganya tuh udah tinggal di rumah ini gitu. Jadi memang ini rumah warisan dari bapaknya gitulah. Nah, selama ini tuh jarang banget ada gangguan apa-apa ke keluarga gue. Ya kalaupun ada, paling cuma suara-suara atau sekelebat-sekelebat lewat, ya menurut gue itu di setiap rumah wajar lah. Nah, uniknya kata nenek gue ini, yang sering digangguin itu malah tetangga-tetangga yang lewat di depan rumah gue. Kita flashback ke belakang sedikit. Jadi zaman dulunya ini rumah gue ini tuh depannya tuh masih kebun. Rumah tante gue itu belum ada. Jadi yang ada di situ adalah pohon jambu di kanan kiri, ada pohon jamblang juga, ada pohon pinang, ada pohon bunga gitu. Gue lupa bunga sepatu kalau nggak salah deh. Jadi memang di depan rumah ini tuh memang agak gelap kalau malam gitu. Dan kebetulan engkong gue juga nggak masang lampu di depan situ. Nah, jadi nggak 1-2 orang tetangga yang ngomong kalau dia ngelihat penampakan di depan rumah ini. Jadi kalau malam mereka lewat itu kadang suka ngelihat kepala terbang, rambutnya acak-acakan. Terus pernah juga ngelihat makhluk hitam tinggi besar. Dan pernah juga ngelihat kayak Gollum ya. Kayak gitu yang mereka lihat. Dan pas gue udah tinggal di situ juga, gue suka ngajak temen-temen gue nginep di rumah gue. Itu kalau misalkan bokap nyokap gue lagi keluar kota, jadi gue ngajak temen-temen nginep. Nah, ada 1-2 orang temen gue yang ngelihat penampakan makhluk hitam duduk di tangga rumah. Yang jelas itu bukan keluarga gue, karena bokap nyokap lagi keluar dan adik gue masih kecil. Nggak mungkin dia tinggi badan seorang dewasa gitu duduk di tangga tuh, nggak mungkin gitu. Bukan adik gue pasti. Cuma gue sendiri dan keluarga gue ini sebagai penghuni memang jarang banget ngelihat penampakan yang kayak gitu, atau bisa dibilang nggak pernah yang sejelas itu ya. Paling yang kayak gue bilang tadi, cuma suara-suara atau sekelebatan orang lewat, itu wajar lah. Oke, kita balik lagi ke cerita utama. Kejadian ini gue alami di tahun 2020 saat awal pandemi kemarin. Jadi kebiasaan di rumah gue ini, bokap sama om gue ini suka sholat di masjid.
Tapi karena pandemi, mereka memutuskan untuk sholat di rumah aja. Kenapa nggak kita bikin sekalian aja jamaah nih? Jadi yang biasa sholat berjamaah ini, gue, bokap gue, om gue, tante gue, sama adik gue dan sepupu-sepupu gue yang kecil. Nah, jadi hari itu tuh sholat zuhur. Kebetulan gue yang ada di posisi imam. Jadi posisi sholatnya kan seperti biasa ya. Imam di depan, ini gue imam. Belakangnya tuh saf cowok, kayak om gue, bokap gue sama adik gue tuh. Nah, di antara saf cowok dan saf cewek ini tuh ada jarak 1,5 meteran gitu lah. Nah, di belakang ini saf cewek nih. Nyokap gue, tante gue, sama sepupu gue 2 orang. Nah, sekitar rakaat keempat ini, menjelang salam di sujud terakhir, gue tuh berasa ada orang yang lari dari belakang nih, ke arah kamar mandi. Lu semua pada tahu kan, suara orang lari pakai mukena tuh gimana gitu. Jadi, ya bret gitu loh, lari kayak orang buru-buru. Nah itu jujur gue sholat gak konsen di situ. Memang gue gak ngeliat jelas bentuknya, tapi gue denger suara sama dari sudut mata gue ini kelihatan ada orang lari dari saf cewek itu ke arah kamar mandi belakang. Ya entah kenapa nih gue gak konsen di sini, dan gue ngerasa ada yang aneh nih gitu kan. Jadi gue kepikiran tuh di tahiyat akhir, gue jujur gue kepikiran itu siapa yang lari. Dan setelah salam, gue memastikan, gue nengok belakang nih untuk ngecek siapa sih yang tadi lari ke belakang. Gue nyoba positive thinking gitu, karena gue pikir ya semua hal bisa terjadi gitu. Bisa jadi nyokap gue atau tante gue atau bahkan sepupu gue yang lari ke belakang karena kebelet. Tapi kagetnya, gue pas ngitung, saf cewek itu lengkap. Gak ada yang berkurang satupun. Loh, berarti yang tadi lari itu siapa? Itu pertanyaan gue. Terus gue nanya ke bokap gue, tadi lihat orang lari nggak gitu? Gue juga nanya ke om sama adik gue tuh. Nah, jawaban mereka juga bikin gue nggak kalah kaget nih. Jawaban mereka bilang, iya tadi kita ngelihat orang lari gitu ke arah belakang. Berarti bukan gue doang yang denger nih. Soalnya nggak ada orang lain lagi di sana gitu. Nenek gue nggak mungkin, karena nenek gue sholat di belakang sama engkong gue tuh misah. Dan kalaupun nenek gue nggak mungkin dia bisa lari secepat itu. Dan gue nanya lagi nih ke staf perempuan dengan pertanyaan yang sama. Tadi berasa ada yang lari nggak ke arah belakang? Dan ternyata mereka juga berasa ada sesuatu yang lari ke arah belakang nih. Bahkan nyokap gue itu sampai kena mukenanya gitu. Nyokap gue pas lagi sujud tuh kena seret gitu, dia bilang. Gue sampai ngomong, waduh ini ada apaan nih, tumben-tumbenan kok gangguannya sampai kayak gini. Kalau gue doang sendiri atau siapapun ngeliat sendirian itu ya masih dalam batas wajar lah menurut gue. Tapi ini kita ngeliat semua rame-rame lagi sholat, lu bayangin. Nah ya udah, akhirnya gue nggak mau mikir aneh-aneh kan. Keluarga gue juga nggak mau mikir aneh-aneh karena gue pikir ya udah ini kejadian biasa mungkin. Jadi habis sholat kita nggak bahas lagi deh tuh, udah kita lupain. Nah, beberapa malam setelahnya, sepupu gue ini sekitar jam 11 malam itu mau ke toilet belakang. Dia jalan santai ke toilet, setelah selesai, dia balik nih ke arah rumah lagi. Karena kan memang tadi gue bilang, rumah sama WC ini agak pisah. Dia lagi jalan nih, dia ngelihat tiba-tiba di ujung itu ada perempuan pakai mukena berdiri, madep tembok. Jelas di situ sepupu gue langsung shock dong. Karena nih siapa nih yang berdiri malam-malam pakai mukena? Jelas bukan orang. Karena dia lihat jelas-jelas nyokapnya ini tante gue itu tidur gitu. Dan itu tingginya bukan tinggi orang yang ada di rumah gue gitu. Jadi tingginya tuh bisa dibilang 180 ke atas, hampir 2 meter tingginya. Sepupu gue nih langsung teriak karena shock kan. Nah, pas diteriakin, sosok ini tuh malah nengok ke arah sepupu gue. Dengan senyum yang menyeringai dan matanya yang melotot. Jadi gambaran yang sepupu gue lihat ini, iya selayaknya orang pakai mukena, tapi mukanya itu pucat. Dan matanya itu melotot dan agak lancip gini. Senyumannya lebar. Duh anjing, merinding gue.
Jelas kita kaget nih yang lagi pada tidur, sampai kita nyamperin sepupu gue, ini ada apa gitu, kok sampai teriak. Akhirnya sepupu gue cerita lah, tadi ngelihat penampakan orang pakai mukena di pojok sana, di sambil nunjuk. Akhirnya setelah nemenin sepupu gue sampai tenang, kita semua balik tidur dan nggak terjadi apa-apa tuh. Sampai akhirnya gue sendiri yang kebagian, giliran dapat gangguan dari si mukena ini. Jadi gue mau ke kamar mandi juga malam-malam. Gue lupa jamnya, mungkin jam 12-an ke atas lah. Nah gue lagi jalan santai nih ke arah kamar mandi. Bahkan gue belum sampai kamar mandi itu udah diliatin. Tapi diliatinnya bukan dengan mata. Gue gak ngerti nyebutnya ini apa. Mungkin batin atau benak lah, gue gak ngerti lah. Jadi tiba-tiba si mukena ini tuh muncul dengan posisi kayak gini. Dan dia mau nerjang gue. Nerjang gue maju sambil mengeluarkan suara tuh. Jujur gue kaget banget. Sampai gue berhenti dan agak kedorong ke belakang karena kaget. Detail yang gue lihat adalah memang dia ini tinggi ya. Tinggi mungkin 2 meter gitu. Terus tangannya begini kan makin lebar dong. Badannya itu makin lebar, jadi kayak ngangkat gitu, kainnya keangkat. Dia nerjang gue gini, mukanya memang putih banget, terus matanya itu melotot dan agak lancip. Giginya itu ada taringnya panjang, terus ngeluarin suara gitu. Itu yang gue lihat. Gue langsung diem sambil istighfar gitu kan. Gue nenangin diri. Jadi memang itu cuma beberapa detik doang yang gue lihat, cuma itu beberapa detik yang sangat mengerikan sih buat gue, jujur. Gue istighfar, di situ gue tenangin diri, atur napas. Jujur gue masih takut tiba-tiba dia muncul lagi dengan kondisi tadi atau bahkan dengan wujudnya yang nyata gitu di depan gue. Jujur gue takut. Tapi di sisi lain gue berusaha mensugesti diri gue kalau gue nggak boleh takut di rumah sendiri. Itu yang gue tanemin dari dulu, gue gak boleh takut di rumah sendiri. Prinsip gue adalah, ya gue berhak di rumah ini gitu. Lu siapa? Lu cuma numpang. Lu gak bantuin gue bayar listrik, gak bantuin gue bayar PAM dan segala macem. Ya lu cuma numpang gitu. Gue yang berhak di sini, gue yang punya power di sini. Itu yang gue tanemin dalam hati. Jadi setelah gue bisa menguasai keadaan, setelah gue tenang, gue lanjut deh tuh ke kamar mandi. Sampai gue selesai dan gue tidur lagi. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Walaupun jujur gue masih takut dia muncul lagi. Cuma ya udahlah, gue bawa santai aja. Karena kalau gue takut ya mungkin bisa jadi energi takut gue tuh dimakan sama dia, malah dia makin kuat untuk nyerang gue. Nah jadi tante gue ini juga suka digangguin, tapi bukan dengan wujud, hanya dengan suara-suara kayak suara-suara kayak gitu tuh tante gue denger. Kalau dia lagi masak malam-malam. Pernah malam-malam dia lagi masak, terus ada suara-suara kayak gitu. Dia celingukan, ternyata nggak ada apa-apa. Terus dia lanjutin deh tuh kegiatan masaknya dia. Yang konyolnya, setelah dia tenang, setelah digangguin suara lagi, tengkuknya ditiup dari belakang. Sama apa nih nggak tahu, sampai dia ngelempar tuh piring, dia cabut ke dalam ke kamar, minta temenin sama om gue. Tante gue ini juga pernah ngelihat ada orang lari ke atas, padahal di atas tuh anaknya lagi tidur gitu, dan pas dicek ke atas tuh nggak ada siapa-siapa. Nah malamnya ini tante gue tuh dimimpiin, jadi kayak rep-repan gitu, dia dimimpiin dengan kondisi dia memang lagi tidur gitu. Jadi di mimpi dia tuh dia lagi tidur dengan posisi yang sama. Dia dibangunin sama suaminya karena suami pulang kerja. Tapi dia nggak bisa bergerak di situ. Suami cuma senyum dan tiba-tiba suaminya ini berubah jadi makhluk tinggi gede tuh sampai ngelewatin atap. Jadi yang kelihatan tuh cuma kakinya. Makhluk itu tinggi besar, berbulu, dan sempet tante gue ngeliat mukanya tuh taring panjang bermata merah, ya mungkin bisa dibilang genderuwo lah ya. Dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Itu karena dia rep-rep, dan setelah dia istighfar berkali-kali ya
dia bisa lepas dari gangguan itu. Nah, di rumah gue juga ada suara-suara aneh nih. Yang sering denger ini sebenarnya tante gue juga. Dia sering denger suara gangsing. Iya, suara gangsing yang diputer gitu. Itu di atas plafonnya dia denger tuh. Dia suka denger kayak gitu. Ya dicek nggak ada apa-apa. Dan suara ini tuh lumayan sering muncul gitu, hampir setiap hari bahkan. Tante gue yang denger. Kalau gue sih jujur belum pernah denger suara itu. Nah, karena udah mulai aneh banget kan, gue memutuskan untuk konsultasi lah nih ke Om Jagat. Om Jagat ini tuh guru spiritual gue. Kapan-kapan gue ajak ngobrol di sini. Jadi gue ceritain deh tuh, mulai dari yang kejadian pas sholat, kejadian tante gue denger suara gangsing, dan bahkan sampai tante gue ngeliat makhluk hitam tinggi besar. Itu semua gue ceritain ke Om Jagat. Dan gue pun janjian sama Om Jagat untuk ketemu. Ketemunya kebetulan di rumah gue. Nah, Om Jagat ini sebagai info adalah teman SMP-nya nyokap gue. Jadi memang gue udah deket lah. Gue kenal baik sama dia dan keluarga gue juga kenal baik sama Om Jagat. Nah, Om Jagat ini melakukan penyisiran deh tuh ke tempat-tempat yang gue bilang tadi. Kayak di belakang, terus di atas rumah tante gue. Sama di, yang kedengaran suara gangsing itu. Dan Om Jagat ini melihat memang ada beberapa makhluk yang lumayan mengganggu nih di rumah gue ini. Jadi di dekat kamar mandi itu ada makhluk hitam tinggi besar yang mungkin tadi dilihat sama tante gue. Di atas plafon ini tuh ada makhluk kayak Gollum. Kayaknya sih dia yang sering main gangsing itu loh. Lu tau Gollum kan yang di Lord of the Ring? Nah itu kayak gitu, kayak Smigol bentuknya. Yang paling ganggu memang si mukena ini nih. Jadi yang kayak dijelasin tadi, ya memang tingginya lumayan tinggi ya, 2 meter. Terus ada taringnya dan matanya ternyata lancip kayak gini dan merah. Nanti gue kasih lihat gambarnya. Gue udah gambarin dan gue udah konfirmasi ke Om Jagat, Om kayak gini bukan gambarnya. Iya, Om Jagat bilang kayak gitu. Jadi tinggi, terus di samping-samping ini tuh kayak ada aura merah gitu loh yang gue lihat. Gue nggak tahu kenapa gue bisa ngegambar ini, cuma ketika gue diceritain atau gue mengalami terus gue gambar, ya kebetulan itu gambar yang gue hasilkan itu benar gitu, sering bener lah, gue nggak bilang selalu bener. Nah, gue nggak tahu nih kenapa si setan ini tuh berbentuknya mukena. Om Jagat juga nggak menjelaskan secara langsung dan gue juga malas nanyanya lah. 3 makhluk ini tuh yang paling mengganggu, jadi 3-3-nya ini mau pindahin lah nih sama Om Jagat. Cuma yang memberikan perlawanan paling keras ini memang si mukena sama si makhluk tinggi besar itu di belakang. Jadi waktu itu malam-malam Om Jagat datang dan yang pertama dipindahin itu adalah si makhluk tinggi besar ini. Si mukena ini juga gak kalah nih energinya nih. Ya Om Jagat pas mau mindahin, ya kebetulan gue ada di situ nonton, ya energinya pun terkena ke gue gitu sampai gue mual muntah tadi. Dan si Gollum ini dia tidak melakukan perlawanan berarti lah ya, dia nurut-nurut aja mau dipindahin gitu. Ketiganya berhasil dinetralisir atau dipindahin sama Om Jagat. Setelah ketiganya dibuang, memang gue ngerasain perbedaan yang cukup signifikan sih di rumah. Jadi mungkin yang tadinya gue ke belakang tuh ngerasa ada hawa-hawa gak enak, sekarang tuh udah gak ada sama sekali. Dan itu pun diiyakan sama keluarga gue, karena keluarga gue udah sama, gak ngerasain hal-hal aneh lagi, gak ngerasain hawa-hawa gak enak gitu. Dan suara gangsing itu juga gak pernah kedengeran lagi. Ya mudah-mudahan sih setelah dibuang sama Om Jagat ini, rumah gue udah gak ada gangguan lagi. Ya udah itu aja dari gue. Terima kasih udah mau nonton. Dan next time gue akan ngajak Om Jagat untuk ngobrol di sini atau narasumber yang punya cerita horor untuk cerita langsung di sini. Oke, sekian dari gue Andika. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tonton terus Say Halo. Dah.